mana di Gad, tapi bukan ditulis pada peristiwa itu terjadi. Itu setelah itu lewat, Daud merenungkan kebaikan Tuhan, dia tulis pengalamannya, pengalaman paman seperti itu. Itu sebabnya di pasal 34 tadi dia ngajak, ayo takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, karena itu rahasia untuk mengalami kebaikan Tuhan. Daud mengalami kebaikan Tuhan. Tapi apakah dia takut akan Tuhan? Waktu itu dia nggak mengandalkan Tuhan memang. Dia mengandalkan pikirannya sendiri. Sekalipun begitu Tuhan mengasihani Daud, Tuhan meluputkan Daud. Tapi Daud ingin mengajar setiap orang yang percaya untuk mengalami berkat Tuhan dengan cara yang lebih kaya. Karena kita berjalan dalam takut akan Tuhan dan berkatnya itu lebih penuh, lebih sempurna. Karena apa? Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Daud, gimana cara? Jaga lidah dan bibir kita. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik, dan hidup dalam pendamaian. Saya mau tutup dengan satu pengalaman Bapak Ibu Saudara. Biar kita semua mau menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Satu saat, di sekolah Alkitab, ini saya dengar kesaksian ini waktu saya masuk sekolah Alkitab di Malang tahun 92. Kita penamatan tahun 92, ada seorang hamba Tuhan bersaksi gini. Penamatan waktu saya sekolah Alkitab tahun 93, dia cerita gini, di satu sekolah Alkitab, pada waktu mau pelepasan murid-murid siswa-siswa sekolah Alkitab, mau ditempatkan untuk praktek pelayanan. Maka si dosen, si guru di sekolah Alkitab itu mengundang salah satu muridnya untuk membacakan Mazmur 23. Maka murid ini mulai menceritakan, membaca dengan gaya yang puitis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan aku kekurangan. Ia membaringkan aku yang di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu itu yang menghimpahku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku, dan seterusnya. Sampai akhirnya kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia bacain dengan gaya bahasa puisi yang luar biasa bagus. Begitu dia selesai semua tepuk tangan, teman-temannya apalagi senang, temannya udah baca dengan bagus. Semua kasih sorak-sorai. Oke, sekarang kita akan dengar Mazmur 23 versi hamba Tuhan senior. Maka diundanglah seorang pendeta yang udah cukup tua, pendeta senior. Dia datang. Jalannya udah agak buka, udah umurnya 60 lebih, Bapak. Ya lagi batuk juga, Bapak Ibu. Maka kemudian hamba Tuhan ini mulai Mazmur 23. Dia sambil batuk-batuk gitulah, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan aku kekurangan. Ketika dia ngomong tak akan aku kekurangan, dia mulai teteskan air mata. Semua hadirin di tempat itu terdiam. Dia mulai bilang, ia membimbing aku ke air yang tenang. Beberapa mulai teteskan air mata. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang. Dia sambil batuk-batuk, dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Dia sambil mengingat kebaikan Tuhan. Tak terasa air matanya mengalir dengan deras. Sampai akhirnya dia tutup. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang umur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Begitu dia selesai, Bapak Ibu, itu uang Tuhan menguasai tempat itu. Sampai kemudian pimpinan sekolah Alkitab itu, ayo kita menyembah Tuhan. Diajak menyembah. Dan itu lawatan Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Itu amin selesai. Pimpinan sekolah Alkitab ini berkata gini, Bapak Ibu Saudara, tahu apa bedanya pembacaan Mazmur 23
yang dilakukan oleh seorang mahasiswa sekolah Alkitab dengan hamba Tuhan senior tadi. Mahasiswa sekolah Alkitab, dia bacakan Mazmur 23 karena dia tahu, karena dia hafal Mazmur 23. Tapi om ini, dia mengalami Mazmur 23. Dia mengalami bagaimana Tuhan menjadi gembala yang baik. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, waktu saya tamat sekolah Alkitab tingkat 193, saya ditempatkan praktek di ujung Pulau Jawa, di Banyuwangi. Kota Jajak itu masih kurang lebih 1 jam dari kota Banyuwangi. Itu pendetanya pendeta senior, dia satu angkatan dengan ketua umum GPDI. Ini dia banyak merintis gereja di kota Banyuwangi. Kalau ke Banyuwangi, kata tante dibilang gitu, kalau kamu pakai motor jangan macam-macam. Semua polisi di Banyuwangi tahu ini motornya Go. Katanya Go Keisiang, Gunawan. Ya, Gunawan, Go Keisiang. Kalau Mister tahu, dia yang merintis jemaat dan kemudian tempat-tempat perintisannya itu dikasih sama pengerja-pengerjanya, semua bekas pengerja yang praktek sama dia. Tapi seringkali pengerja-pengerjanya itu melukai hati, membuat dia karena ngomongin yang jahat tentang dia, padahal dia udah begitu baik, kasih tempat pelayanan segala macam. Waktu 2004, saya lagi ke sana, karena saya kadang kalau ada waktu saya ngunjungin mereka, saya sempatin waktu untuk ya silaturahmi lah, karena mereka cukup baik sama saya. Karena waktu saya pas pamitan keluar dari sana 2004, itu yang saya ingat, itu tante sampai waktu mau ngelepasin saya sampai nangis. Dia bilang, "Bisa, kamu harus jadi hamba Tuhan." Ya, dia bilang, sampai di sana ada kakak angkat saya, "Tak, saya harus jadi hamba Tuhan. Mami itu saya sama kamu, sama seperti anaknya sendiri." Ya kok. Waktu 2004 saya main ke sana, ada seorang hamba Tuhan dari desa yang rada terpencil, orang masih muda, jauh lebih muda. Gembala saya ini umurnya waktu itu dia kelahiran 36 waktu itu 2004 berarti 68 ya kalau nggak salah. Udah 68 tahun ini ada seorang hamba Tuhan dari desa, dia datang ke situ. "Om, saya digerakkan Tuhan, disuruh Tuhan untuk datang ke sini berdoa buat Om Gunawan sama Om Sugiono." Terus singkat cerita, saya ada di situ juga, saya juga ikut diajak berdoa, saya ikut doakan. Waktu doa, dia mulai ngomong kata-kata yang mungkin itu nggak pernah terungkap. Apa yang ada di hati si Om ini diungkap semua. Hamba Tuhan ini ketika dia doa, "Tuhan tahu hambamu Bapak Pendeta Gunawan, beliau sudah melayani engkau dengan setia, blablabla." Begitu tengah-tengah dia mulai jalan dekati Om. Dia mulai doakan, Gunawan, aku tahu hatimu, aku tahu kesetiaanmu. Sabarlah engkau, hai hambaku yang taat dan setia. Engkau mungkin banyak luka dalam hatimu. Ada banyak hal yang menyakiti engkau. Tapi ketahuilah, aku melihat kesetiaanmu." Waktu dia didoain gitu, Bapak Ibu Saudara, begitu Om saya lihat Om itu berkata, Om itu bekas nangis. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan si tante bilang, "Itu kenal sekali sama Om. Om banyak ngalami seperti itu." Dan dia bilang, "Itu pengalaman terakhir Tuhan mulai angkat pelayanannya, diberkati luar biasa." Dia ngalami bagaimana Tuhan itu baik. Sampai kalau saya ke sana, saya suka dengar cerita mereka, Om, tante, sama anak menantunya, banyak cerita. Dan saya justru banyak dikuatkan melalui kesaksian mereka. Ini hamba Tuhan yang sudah mengalami, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mereka sudah mengalami lewat pengalaman hidup mereka kebaikan Tuhan. Dan saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan senior. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi orang-orang yang mengecap mengalami kebaikan Tuhan. Setelah mengecap mengalami kebaikan Tuhan, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa anak cucu kita, orang-orang sekeliling kita, ayo kita takut akan Tuhan. Supaya kita semakin banyak melihat, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Tolong pemain musik sama singers bisa bantu saya nyanyikan pujian yang tadi. Kebajikan kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Engkau kan diam dalam rumah Tuhan. Kebajikan kemurahan mengikutiku
sepanjang umur hidupku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Ku kan diam dalam rumah Tuhan, ku kan diam dalam rumah Tuhan selamanya, menikmati hidangan yang disediakan. Kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin lagu ini menjadi satu pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kebajikan, kemurahan akan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Saya mengundang Bapak Saudara yang mengalami, yang merasakan, pernah melihat, merasakan dari pengalaman hidup Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan itu baik. Kita sama-sama apa yang berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan pengakuan iman kita yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan. Boleh tetap duduk, nanti kita akan berdoa bersama untuk Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, datanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan kita bisa mengajar anak cucu kita, orang-orang terdekat kita, untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin, amin. Sepanjang umur hidup. Sekali lagi, kebajikan, kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidupku.